kembali dengan saya Magdalena Dearjun SPD, asal dari SMA Negeri 1 Klehari, CGP Angkatan 8, Kabupaten Tanah Laut. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram trapesium usia. Diagram trapesium usia. Pada usia 4 tahun, saya mengawali pendidikan saya di jenjang bangku pendidikan TK. Kemudian pada usia 6 tahun, saya masuk ke jenjang pendidikan SD. Usia 12 tahun, saya masuk ke jenjang pendidikan SMP. Usia 15 tahun, saya masuk ke dalam jenjang pendidikan SMA. 18 tahun, saya masuk ke jenjang perguruan tinggi dan menyelesaikan perguruan tinggi saya di usia 22 tahun. Kemudian, pada usia 60 tahun nanti, saya akan masuk ke dalam usia pensiun. Yang berarti saat ini dengan usia saya yang 26 tahun, berarti saya berada pada usia produktif atau masa aktif. Saya teringat pada peristiwa di mana pada saat itu saya berusia sekitar 10 tahun. Saya saat itu duduk di jenjang pendidikan SD. Saya mengalami sebuah peristiwa positif yang cukup berkesan di kehidupan saya. Kemudian pada saat usia 12 tahun, tepatnya saya duduk di jenjang pendidikan 1 kelas 1, saya pernah mengalami sebuah peristiwa negatif yang cukup berkesan di dalam kehidupan. Peristiwa bernuansa negatif. Saat itu saya mengalaminya pada usia 13 tahun. Pada usia sekolah SLTP, saya pernah dibullying oleh teman-teman di kelas saya. Sering dikatakan bahwa saya memiliki wajah seperti buah tomat yang sedang masak, sehingga mereka suka sekali membuat lelucon atau candaan agar saya tersenyum ataupun tertawa. Karena jika saya tersenyum ataupun tertawa, maka otomatis wajah saya akan memerah seperti buah tomat yang masak. Hal itu sungguh membuat saya menjadi merasa malu di depan teman-teman saya. Nah, saya merasa berbeda sekali dibandingkan dengan mereka-mereka semua yang tidak memiliki wajah yang seperti saya. Peristiwa bernuansa positif. Saat itu saya mengalaminya usia sekitar 10 tahun. Saat saya bersekolah di jenjang SD, saya pernah ditunjuk oleh salah satu guru mata pelajaran olahraga untuk menjadi perwakilan sekolah saya untuk mengikuti pelatihan atau mempelajari teknik senam baru, yang mana nanti harus saya kuasai terlebih dahulu sebelum saya nantinya akan menjadi tutor sebaya bagi teman-teman saya. Di sekolah nanti saya akan merasa sebagai guru bagi teman-teman saya. Saat itu saya merasa sangat tenang dan sangat bangga karena saya menjadi perwakilan sekolah saya bergabung dengan perwakilan-perwakilan dari sekolah-sekolah lainnya. Dampak emosi peristiwa negatif yang saya rasakan. Yang pertama, saat itu saya merasa begitu sangat malu karena saat peristiwa itu terjadi, saya dipermalukan di depan teman-teman saya, sehingga saya merasa bahwa apa yang dilontarkan teman-teman saya itu adalah hal yang memalukan bagi diri saya. Yang kedua, saya merasa berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Saya merasa bahwa wajah saya cukup berbeda dengan teman-teman saya, di mana wajah saya begitu mudah cepat merah dibandingkan teman-teman saya yang lainnya, sehingga merasa saya memiliki suatu perbedaan dibandingkan teman-teman saya yang lain. Momen yang terjadi di masa sekolah yang masih dapat dirasakan dan mungkin masih dapat mempengaruhi diri di masa sekarang. Pengalaman adalah guru besar di dalam proses kehidupan. Dengan pengalaman positif dan negatif yang dialami pada masa kecil dapat memberikan pengaruh positif ataupun negatif terhadap emosi ketika kita beranjak menuju dewasa. Apa yang terjadi di masa kecil pastilah akan membekas dan selalu diingat, sehingga dapat turut mempengaruhi kehidupan di masa yang akan datang. Dengan pengalaman positif, pastinya kita akan selalu teringat untuk melakukan hal-hal baik. Sedangkan dengan pengalaman negatif yang pernah dialami, pasti menjadi pengalaman dan pelajaran yang berarti, sehingga kita selalu menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak ataupun menghadapi suatu hal dalam proses kehidupan kita. Peran dari seorang guru jika dikaitkan dengan trapesium usia. Dalam trapesium usia, peristiwa dan pengalaman pada masa kecil turut mempengaruhi
mempengaruhi perjalanan kehidupan kita di masa yang akan datang. Kita sebagai seorang guru pasti akan mengingat kembali pengalaman positif dan negatif. Bahkan bisa jadi hal tersebut sebagai dasar dalam pengambilan suatu keputusan ataupun tindakan kita kepada peserta didik. Pengalaman adalah guru besar yang bisa menjadikan kita untuk semakin bijak dalam bertindak, untuk menuntun peserta didik kita mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. 1-2 kalimat yang menggambarkan nilai-nilai yang dipercayai sebagai seorang guru. Seorang guru harus dapat melakukan pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kondisi di dalam ruang kelas agar kita bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga guru akan selalu dirindukan keberadaannya.